Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam menjelang pagi. Mungkin karena ini saya tag video ini pertengahan malam ya, yang orang-orang lain pada sibuk dengan mimpinya. Saya mulai ngambil video aja lah. Karena apa? Karena saya mencari ketenangan dan kesunyian yang bisa mendorong suara saya lebih jernih. Oke, cukup basa-basinya, kita lanjut ngobrol ngalor ngidul dan ngariung. Jadi malam ini saya akan membahas tentang, atau bukan membahas, lebih tepatnya tuh saya pengen diskusi. Jadi teman-teman jika pengen menambahkan suatu insight ataupun bertanya, silahkan ketik di kolom komentar, atau bisa subscribe doang sih kalau mau. Apa sih tema pertama yang akan saya bahas? Kali ini saya akan mencoba membahas apa ini? Atasi risiko digitalisasi OJK, tekankan pentingnya kesadaran literasi keuangan. Mungkin salah satu dari kalian atau kebanyakan dari kalian tahu apa itu pentingnya literasi keuangan, yaitu membaca atau pengetahuan tentang keuangan, bagaimana mengelola, bagaimana mendapatkan, bagaimana mengeluarkan uang dengan baik. Lalu apa sih hubungannya dengan resiko digitalisasi? Jadi begini teman-teman, menurut saya nih, ketika resiko digitalisasi, kita tahu belakangan ini semua lini keuangan sudah mencoba untuk menerapkan proses digitalisasi. Kayak seperti ketika teman-teman mencoba untuk membuka akun bank, itu teman-teman nggak perlu datang ke bank, namun teman-teman cukup untuk melalui aplikasi yang ada di handphone kalian. Serta teman-teman juga bisa mendapatkan, bahkan yang sekarang lagi rame atau belakangan ini lagi rame, Anda butuh uang, keluarkan HP kalian, download pinjaman online. Tapi jangan untuk yang tidak-tidak ya. Jadi begini, karena kemudahan-kemudahan yang telah mendekati kita atau telah berada di dalam keseharian kita, kita mau tidak mau atau suka tidak suka, kita telah hidup dengan era digitalisasi. Lalu pentingnya literasi keuangan itu apa? Ketika kita lemah dalam literasi keuangan, kita tidak mampu untuk mengelola uang-uang kita, kita tidak mampu untuk mengatur atau memanage pengeluaran-pengeluaran kita, atau bahkan income kita pun kita nggak mampu untuk memanagenya. Itu yang manage itu HRD kita. Jadi teman-teman hanya dikasih kesempatan untuk memanage, mengelola uang yang sudah dikasih HRD atau perusahaan kalian ke dalam rekening kalian. Itulah kelola sebaik mungkin supaya kalian tidak terjerumus mungkin dalam perjudian slot. Gak, balik ke topik. Jadi gini, apa pentingnya literasi keuangan sih untuk menghindari resiko digitalisasi? Jadi gini teman-teman, ketika kita sudah tahu literasi keuangan, bagaimana cara mengelola uang dengan baik, bagaimana cara kita membagi-bagi pengeluaran kita, atau katakanlah memanage keuangan kita dengan baik, penghasilan atau apalah itu, resiko digitalisasi yang mengancam, kita tahu bahwa iklan-iklan ataupun promosi-promosi dalam dunia marketing itu udah mulai merambah ke digitalisasi, bahkan dalam keuangan, bahkan perbankan dan pinjaman-pinjaman online seperti itu. Kita tahu betapa mudahnya kita untuk mengajukan pinjaman, tinggal foto KTP, cekrek ceklek ceklek, udah cair, besok dicairin ya. Namun jika kita tidak mampu mengontrol semua emosi atas kemudahan tersebut, kita bakal tergerus oleh dunia digital itu sendiri. Kayak mungkin kita berpikir, wah ini tanpa ngapa-ngapain kita dapat uang dengan mudah nih, tapi kita nggak tahu bahwa efek di belakangnya itu justru lebih besar, justru lebih menakutkan daripada
janji-janji seorang capres. Jadi begitu ya teman-teman, literasi keuangan itu perlu, apalagi di era digitalisasi. Kita tahu resiko-resiko digitalisasi itu, bocornya data-data kita, bocornya keuangan-keuangan kita, bahkan apa saja deh, kita harus mampu untuk mengelola itu supaya resiko-resiko yang kita hindari itu nggak datang lagi. Kedua, kita lihat apakah fenomena startup pilot di Indonesia. Startup pilot di Indonesia. Mungkin kalian bisa flashback ke keseharian kalian. Sesuatu yang mungkin belum lama ini berkembang, namun sekarang ini sudah redup lagi. Atau jauh lah sebelum hari ini kalian melihat startup yang tinggi-tingginya kemudian meredup kembali. Mungkin kalau saya bisa kasih contoh apa ya? Mungkin kalian tahu JDID dengan slogannya dijamin ori. Itu kan awal-awal dia lahir atau awal-awal dia expand ke Indonesia itu benar-benar menjadi sebuah startup ya. Dia akan menyaingi Shopee, Bukalapak, Tokopedia dengan diferensialnya dia itu keorian yang sangat dijamin. Namun belakangan ini kita tahu bahwa JDID memutuskan untuk menutup segala bisnis yang ada di Indonesia. Meskipun kita tidak tahu apakah itu akan lahir kembali sebagai brand baru atau dengan JDID yang lama dengan kemasan baru. Nah, apa sih yang membuat startup di Indonesia itu pilot, atau bahasa kerennya itu gulung tikar ya. Jadi kalau menurut ilmu, atau mungkin bukan ilmu lah, kalau saya bilang ilmu ketinggian, kalau menurut pendapat saya, apa sih yang membuat startup pilot? Ya karena persaingan di Indonesia dan kultur, ataupun kultur sih yang jelas itu kultur di Indonesia itu terlalu kurang bisa terbaca oleh analis startup tersebut. Kayak contohnya lah, dijamin ori, semua orang banyak yang suka keorian. Kita lagi bahas di JDID ini. Jadi semua orang suka keorian, tapi kebanyakan orang suka harga murah. Nah, apa sih yang membuat perbandingan segmen pasar ini yang membuat akhirnya JDID gulung tikar? Karena apa? Karena ketika dia masuk dalam segmen orang-orang yang suka keoriginalan, orang-orang yang suka suatu barang original dengan terjaminnya garansi, namun dia akan kalah dengan harga yang murah, yang meskipun orinya juga dijamin, tapi mungkin itu bukan slogan. Nah, apa aja sih yang membuat JDID ini lebih memilih untuk menutup bisnisnya di Indonesia? Ya karena segmen pasarnya, pertama segmen pasar, kedua kultur di Indonesia itu mungkin rada uniknya itu, kalau menurut saya sendiri, masyarakat Indonesia itu masih banyak latahnya. Maksudnya latah apa sih? Latahnya itu ya mereka akan selalu berkumpul atau selalu tertarik menjadi suatu kumpulan itu seperti laron dalam epicentrum cahaya gitu kan. Jadi ketika ada sesuatu yang baru, orang-orang kita berbondong ke dalam situ. Ketika ada yang baru lagi, dia akan meninggalkan lama, meskipun ada sedikit yang tetap stay di dalam pilihannya itu, dan sisanya akan mencari hal-hal yang baru. Itu yang membuat startup itu lebih memilih nutup lah, atau dia
kalah dengan pemodal-pemodal yang banyak. Oke. Selanjutnya adalah Southeast Summit. Tempatnya cari modal usaha tanpa pinjam bank. Ada yang pernah dengar Southeast Summit? Setelah saya coba searching, teman-teman. Nih, saya searching Southeast Summit. White. So, saya pernah dengar itu tuh seperti program pertemuan antara investor dengan pebisnis. Jadi di situ tuh kayak wadah untuk mempertemukan para investor dengan para pemilik bisnis. Dan rencananya itu Southeast Summit Indonesia. Bentar teman-teman. Nih, event ini tuh rencana sudah ternyata teman-teman sudah diadakan itu sejak tanggal jadi mulai tanggal 13 Oktober bulan lalu hingga nanti tanggal 10 Desember ada di Jakarta, Blok M Jakarta. Itu pindah-pindah ya dari Blok M ke TBA Jakarta, ke TBA lagi, website announcement. Dengan itu tuh program yang emang sengaja dibuat untuk mempertemukan para investor dengan pebisnis yang ada di Indonesia, yang rencananya akan dihadiri oleh 300 pebisnis. Jadi di situ tuh seperti modelnya apa sih itu yang di Silicon Valley yang di Amerika mungkin ya, tapi nggak tahu, please koreksinya orang yang paham, teman-teman yang paham silahkan ketik di kolom. Saya juga ambil tag ini, saya kurang literasi saya jujur untuk hal keuangan kurang, tapi saya coba untuk memperbaiki dengan cara searching lagi, untuk membaca lagi, dan ya seperti ini diskusi dengan kalian. Jadi Southeast Summit itu ya program yang diadakan oleh sekelompok orang itu untuk mempertemukan pebisnis dengan para investor yang akan rencananya dihadiri oleh 300 pebisnis yang ada di Indonesia. Mungkin teman-teman yang sedang nonton ini ada yang mempunyai bisnis dan butuh investor, silahkan datang ke sana. Untuk tanggal dan cara pendaftaran ada ya di Google, silahkan sekalian klik aja atau searching di Google, yaitu Southeast Summit Indonesia, southeastsummit.id/event. Jadi itu acara yang benar-benar, kalau mungkin orang-orang mau bangun usaha itu harus pinjam ke bank atau pinjam uang mertua atau orang tua ataupun tetangga jangan, nggak boleh, tetangga itu sulit. Nah kalian bisa menggunakan atau memanfaatkan event ini untuk memberikan modal kepada bisnis kalian. Itu Southeast Summit. Keempat, investasi emas, saham atau properti. Kita tahu investasi itu ada beberapa hal. Nah, salah satu contohnya itu investasi emas. Salah keduanya investasi saham. Salah ketiganya investasi properti. Lalu kira-kira apa sih dari ketiga itu yang terbaik untuk kita melakukan investasi? Jadi sesuatu itu yang terbaik itu ya menurut kondisinya ya teman-teman. Jadi ketika kondisinya teman-teman berada di mana, ya itu akan menyesuaikan apa yang terbaik ya. Contohnya ketika di gurun kan air juga lebih baik kan daripada emas. Sedangkan di saat ini di kota ya emas pasti lebih baik daripada air mineral. Nah, itulah contohnya.
Kemudian kita lanjut lagi kita kulik lebih dalam. Investasi emas. Apa sih investasi emas? Investasi emas itu kita menaruh uang. Investasi kan kita menaruh sebagian harta kita untuk kedepannya kita nikmati hasilnya. Nah, investasi emas ini kita bisa dibilang kita berinvestasi pada emas. Kita membeli sejumlah emas atau unit atau gram emas untuk kita simpan dan kemudian kita jual lagi dengan harga selisih yang lebih mahal, dan selisihnya itulah menjadi keuntungan kita. Itu pertama. Untuk kedua, harga saham. Investasi saham. Investasi saham itu kita menaruh uang untuk membeli beberapa lot atau lembar lah. Kalau satu lot itu 100 lembar saham pada perusahaan-perusahaan yang udah IPO. Nah, itu untuk nanti kita jual lagi untuk mendapatkan selisih dari harga beli dan harga jual. Nah, itulah keuntungan dari kepada kita untuk kita ketika kita menjual saham itu di waktu harga saham naik. Apakah itu berisiko? Tentu saja. Apakah emas berisiko? Tentu saja. Semua investasi pasti ada resikonya. Namun ada tingkatan-tingkatan resiko dengan income atau return yang sesuai, worth it enggak sih dengan resiko seperti ini. Mungkin nanti kalian bisa searching di Google atau di mana, atau nanyalah ke teman-teman sekitar, apa sih investasi yang cocok buat kalian. Terutama sih harusnya tanya ke diri sendiri, apa sih investasi yang cocok buat kalian itu dengan modal kalian, dengan kondisi kalian, dengan ambisi kalian. Salah ketiganya tadi investasi properti. Investasi properti itu kita kayak membeli sebuah apartemen, membeli rumah. Apakah ini disebut investasi? Ya, jawabannya iya. Kenapa? Harga tanah itu nggak pernah turun, kecuali banjir. Kayaknya banjir doang. Nah, di situ kita melihat nih, pernah nggak sih kalian mempunyai tetangga yang tiba-tiba kayak gara-gara kena gusuran tol? Ups. Nah, itu seperti halnya kita investasi ya teman-teman. Ketika kita tahu pertumbuhan penduduk di dunia ini tuh makin hari makin meningkat, kebutuhan akan tempat tinggal itu semakin meningkat juga, namun keberadaan tanah tidak pernah meningkat. Dia tetap bahkan menyusut. Seperti kembali lagi kita ke hukum ekonomi, semakin langka barang yang dijual, maka akan semakin mahal harganya. Seperti itulah tanah. Jadi investasi properti itu rumah atau apartemen. Ketika kalian mendapatkan lokasi yang sangat strategis, itu harganya pasti akan sangat cepat melonjak untuk mendapatkan profitnya itu. Nah, bagaimana untuk pemilihan antara investasi emas, saham, dan properti? Itu kembali lagi ke diri kalian masing-masing. Kalian lebih memilih high return or high risk, seperti resikonya besar tapi pendapatannya juga besar, ya ambil saham. Low risk and high return property, I think. Terus kalau untuk emas gimana? Emas itu harganya naik, namun itu tuh tahapannya untuk naik itu dia terlalu lama. Jadi kalau kalian beli itu hitungan yang kecil-kecil aja dulu ya. Tapi kalau kalian belinya 1 ton 2 ton ya itu berasa sih. Kemudian indeks harga saham gabungan dan SBN di tengah kabar buruk. IHSG dan SBN di tengah kabar buruk. Kenapa dibilang di tengah kabar buruk? IHSG itu sangat dipengaruhi oleh